Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian tahara. Secara bahasa berarti bersuci atau bersih dan membebaskan diri dari kotoran najis. Sedangkan menurut istilah yaitu menghilangkan hukum hadas untuk menunaikan sholat atau ibadah lainnya yang mensyaratkan untuk bersuci dengan air atau pengganti air. Dan tanpa tahara ibadah akan sia-sia karena Rasulullah SAW pernah bersabda, Allah tidak akan menerima sholat seseorang yang tidak dengan bersuci. Dan secara garis besar, bersuci atau tahara itu dibagi menjadi dua, yaitu bersuci dari najis dan bersuci dari hadas. Dan dilihat dari sifat dan pembagiannya, bersuci dapat dibedakan menjadi dua, yaitu bersuci batinia, yaitu membersihkan jiwa dan kotoran batin berupa dosa dan perbuatan maksiat. Cara membersihkannya itu dengan bertobat dan tidak mengulangi kesalahan tersebut. Kemudian bersuci lahiriah, yaitu membersihkan badan, tempat tinggal dan lingkungan dari semua kotoran dan najis. Kemudian macam-macam alat taharah. Yang pertama itu benda padat, yaitu berupa batu, pecahan genting, batu merah, kertas daun, dan kayu yang dalam keadaan bersih dan tidak pernah dipakai. Kemudian benda cair yang boleh digunakan itu air dalam keadaan bersih. Kemudian macam-macam air yang dapat digunakan untuk bertaharah. Yang pertama yaitu air mutlak, yaitu air yang suci dan menyucikan, yaitu air yang halal untuk diminum dan sah digunakan untuk bersuci. Kemudian air suci tetapi tidak menyucikan, yaitu air yang halal untuk diminum tetapi tidak sah untuk bersuci. Contohnya air kelapa, air teh, dan air kopi. Kemudian air muyamas, yaitu air yang dipakai bersuci dengan bersuci seperti air yang terjemur atau terkena sinar matahari di dalam bejana. Kemudian air mustakmal, yaitu air yang telah digunakan untuk bersuci. Air ini haram digunakan untuk bersuci walaupun tidak berubah warnanya. Kemudian yang kelima, air mutanajis, yaitu air yang terkena najis, tidak halal diminum dan tidak sah untuk bersuci. Kemudian macam-macam najis. Yang pertama itu najis muaffafah atau najis ringan, yaitu najis yang berasal dari air kencing bayi laki-laki yang berusia kurang dari 2 tahun yang belum makan apa-apa kecuali air susu ibunya. Cara membersihkannya atau menyucikannya yaitu dengan memercikkan air pada benda yang terkena najis. Yang kedua yaitu najis mutawasitah atau najis sedang, yaitu semua najis yang tidak termasuk dua macam najis, yaitu najis muhaffafah dan najis muhallaza. Kemudian najis ini terdiri dari dua, yaitu najis mutawasitah hukmiyah dan najis mutawasitah ainiyah. Kemudian yang ketiga yaitu najis muhallaza atau najis berat, yaitu suatu materi atau benda yang kenajisannya ditetapkan berdasarkan dalil yang pasti. Najis yang termasuk dalam kelompok ini adalah najis yang berasal dari anjing dan babi. Kemudian cara-cara taharah. Ada berbagai cara dalam bersuci, yaitu bersuci dengan air seperti berwudu, mandi junub atau mandi wajib. Ada juga bersuci dengan menggunakan debu, tanah, yaitu disebut juga dengan tayamum, dan bisa juga menggunakan air, tanah, batu, dan kayu, atau tisu atau kertas itu masuk kategori kayu, yaitu dengan beristinja. Kemudian yang terakhir adalah hikmah dan manfaat dari taharah. Yang pertama itu untuk membersihkan badan, pakaian, dan tempat tinggal dari hadas dan najis ketika hendak melaksanakan suatu ibadah. Kemudian yang kedua yaitu menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal. Yang ketiga menjaga kebersihan lingkungan tempat ibadah. Dan yang terakhir itu menjaga kebersihan lingkungan di tempat umum.